Teraz, že máte radi Jesus Christ, teraz môžete byť strašne šťastní, môžete žiť ako chcete a všetko bude v poriadku. Ambo di siko Allah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ambo, sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang Ambo percaya bisa membawa Ambo kepada surga. Terimalah Tuhan Yesus sekeluarga untuk Ambo. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini saya punya narasumber yang luar biasa. Orang yang kalau mau dibilang kontroversi iya, kalau mau dibilang ya orangnya tidak terlalu populer juga iya, tetapi terkenal iya karena Anda bisa cari di ruang publik. Narasumber yang satu ini, saudara-saudara, dia lahir di Slovakia kalau saya nggak salah, tapi nanti dia yang terangkan sendiri. Tapi dia darah Slovakia, dia punya juga sebagian aliran darah Minangkabau, ya. Jadi dia orang Minang juga sebenarnya, tapi berdarah Slovakia. Tapi sekarang ini kental darah Yesus pada dia, ya. Dan saya mau kasih tahu dia punya kelebihan, punya penguasaan bahasa kurang lebih 16 ya, tetapi nanti dikurang berapa itu nanti dia kasih tahu deh. Dan saudara-saudara, dia juga seorang backgroundnya, dia seorang pemain sinetron, tapi yang paling luar biasa dulu dia adalah seorang model, bahkan cover majalah seringkali, dan juga banyak prestasi lainnya. Kalau saya nggak salah dia juga pelatih fitness kebugaran dan mungkin dia pelatih bela diri mixed martial art. Apakah itu hoax atau tidak nanti kita tanya-tanya langsung. Nah, sekarang kita berbicara nih, setelah lahir baru, setelah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, setelah menjadi putri kerajaan sorga. Amin. Ya, tentu orientasi berbeda. Ya. Sudah paradigma berbeda, selera juga pasti sudah berbeda, dan beban yang ada, Ya. beban kudus, beban Yes. rohani itu pasti Tuhan taruh. Ya. Karena tidak ada orang yang dipanggil tanpa Tuhan taruh beban. Purpose. Ya, purpose, tujuan hidupnya untuk menjadi saksi Kristus itu jelas. Apa yang paling ini sekarang di dalam panggilan Jovanka? Apalagi saya dengar sempat sekolah teologi nih. Nah, itu Pak, lucu luar ya. biasa ya. Itulah Tuhan kalau udah jamah ya, Tuhan bisa bikin sesuatu yang kita nggak rencanakan. Sebelum itu sudah sekolah teologi atau No. yang mendasari Anda sekolah teologi apa sih, Jo? Sebenarnya Mau saya jadi pendeta lu? enggak Pak, itu dia. That's the beauty of God's plan ya, and Oke. God's grace. Bahwa saya nggak pernah rencana sebelumnya. Saya sebenarnya itu daftar itu nemenin teman saya. Tapi dengan berjalannya waktu saya pikir ini luar biasa nih. Saya harus sekolah supaya saya bisa menjalankan ministry ini dengan profesional, dengan backup ilmu yang benar, ya. Pemahaman iman yang mumpuni, Yes. punya dasar yang Gimana jelas. kita mau bantu orang kalau kita sendiri? Gimana kita mau backup kalau kita belum kuat? Betul. Nah, jadi dan didukung sekali dengan ibu-ibu founders di IT Care and Share ini, mereka bangga sekali Pak. Saya juga senang sekali karena saya satu-satunya yang sekolah teologi. Jadi kata mereka kita sekarang udah bona fide. Nih dengar ini semua saudara-saudari murtadin wanita nih yang sudah jadi Kristen, sudah jadi anak-anak Tuhan. Ini contoh yang paling bagus Jovanka. Karena apa? Dia sadar dia nggak punya background Kristen sama sekali, pemahaman iman juga nggak ada sama sekali, dasar Alkitabiah nggak ada sama sekali. Ya, tapi dia terpanggil untuk melayani, tapi dia tahu diri. Saya harus memperlengkapi diri. Ya. Jadi bukan sekedar buru gelar ya. Betul. Tetapi ingin mendapatkan isi Ilmunya. ilmu, Ya. ya pemahaman iman yang benar, Yes. supaya jadi modal untuk pelayanan juga ke depan itu kan. Yes. Luar biasa nih, dengar nih, banyak nih selebriti juga yang kemudian jadi anak-anak Tuhan tapi malas belajar ini. Jadi saya sarjana di usia 40 loh Pak. Itu satu lagi poin bahwa perempuan jangan
mikirin usia ya, nggak ada deadline untuk Anda belajar. sarjana teologi di usia umur 40. Iya. Jadi, aduh saya bahagia sekali, saya bangga sekali karena gini, saya juga punya anak perempuan. Saya pengen bukan cuma anak perempuan ya, tapi anak saya yang cowok juga sangat dia bilang, "Mami, aku seneng banget deh Mami masih mau kuliah." Jadi kita sama-sama kuliah sekarang. Saya mau mereka lihat bahwa nggak ada kata terlambat ya. Amin. Bahwa life can make you so busy, can make you chase different things pada saat kita muda, 20-an, 30-an. Tapi di saat Tuhan jamah, ada yang harus diselesaikan, kita selesaikan. Amin. Gitu. Jadi nggak ada kata-kata, wah ada waktu nggak ya, kan kita ngurus ini. Ada tuh waktunya ternyata ya, saya tetap bisa masak, tetap bisa urus keluarga, sambil saya bawa laptop, sambil bikin skripsi, bisa Pak. Awalnya saya juga nggak yakin bisa. Tapi Ibu Lin juga menopang saya dan mengingatkan saya, kalau Tuhan udah tentukan, Tuhan juga yang kasih kemampuan. Tuhan yang memperlengkapi dan yang kasih kepercayaan diri itu juga Tuhan. Jadi kita nggak perlu bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Saya dulu orangnya gitu loh Pak. Bisa nggak ya, masih bisa inget nggak ya gitu. Ternyata bisa loh Pak, masih bisa ngafalin. Semua Tuhan kasih kemampuannya. Jadi Anda salah satu wanita yang tidak dikuasai waktu tapi menguasai waktu. Amin. Ya luar biasa. Ya ini perlu disimak dengan baik wanita-wanita Kristen. Banyak justru anak-anak Tuhan yang perempuan-perempuan Kristen juga terpuruk dengan ya membesar-besarkan masalahnya dibandingkan Yesusnya yang maha besar itu. Nah itu juga perlu di-encourage ya untuk supaya mereka juga bangkit. Karena seorang Jovanka Mardova ternyata dimenangkan dari sentuhan kasih kaum wanita Kristen yang memberikan perhatian tanpa pamrih, dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, nah, apalagi kita berbicara banyak ibu-ibu bilang begini nih, ya apalah saya, hanya ibu rumah tangga dan bla 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 keluhan-keluhan lainnya. Padahal dia nggak tahu nih, ibu rumah tangga itu panggilan spesial loh. Yes. Karena ada anak-anak yang akan menjadi Itu ministry nomor 1 ya Pak. gembalaan ya. Ya, itu buat saya Ministry itu nomor ladang ministry nomor 1 adalah ring 1 kita istilahnya ya. Ring 1 ya. Jadi Jerusalem kita. pasangan, anak, jangan sampai kita waktu juga habis untuk pelayanan, tapi di rumah kita nggak berdampak tuh kayaknya nggak enak juga Pak. Nomor 1 kita berdampak di rumah, biar anak-anak lihat kegiatan kita, lihat apa yang kita pelajari. Anak itu kan mencontoh yang dilihat ya, bukan melakukan yang kita omongin. Nggak mungkin kita bisa khotbah Pak. Jadi sebagai ibu kita itu kasih contoh mereka akan jadi seperti apa anak-anak ini. Kita mau kontribut manusia macam apa untuk ke dunia ini ya. Kita nggak mungkin kontribusikan anak-anak yang biasa-biasa aja. Kita mau anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang cinta damai, yang sayang semua ras, semua agama, berprestasi di segala aspek, bidang, tapi tetap punya humble, tetap punya kerendahan diri. Luar biasa. Jovanka sudah khotbah sekarang, sudah mulai khotbah ke sana kemari. Sedikit sih Pak. Sedikit. Berarti ini sudah jadi pendeta Jovanka Mardova STH. Pendetanya kandidat. Iya betul. Harus melayani Tuhan. Saya suka bilang begini kepada bahkan artis-artis yang masuk dalam sekolah kita, pelayan banyak, ada beberapa artis juga yang sekolah di tempat kita bilang, apalagi dia dari seberang misalkan, kita bilang kamu gak bisa bertobat biasa-biasa, tobatnya mesti radikal, kamu gak boleh jadi Kristen biasa, harus jadi hamba Tuhan, harus jadi pendeta, dan militan dalam melayani Tuhan, dan itu biasanya memotivasi. Sebab Tuhan juga militan terhadap hidup kita Pak. Ya betul. Betul. Tuhan gak biarkan kita hidup biasa-biasa aja. Semua yang Tuhan kasih, kalau kita bisa bikin list ya Pak, terima kasihnya kita selama dari kita lahir sampai sekarang, itu listnya panjang banget Pak. Betapa penyertaan dia pada saat ada kejadian ini, kita luput dari bencana, pada saat kita terpuruk kita nggak masuk dalam narkoba, bahkan dia pilih teman-teman dan kawan-kawan yang dia masukkan dalam hidup kita itu yang ikut menjaga hidup kita. Jadi providensia ya, penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Sudah pasti secara natural, semestinya orang yang lahir baru juga luar biasa militannya pada kebaikan dia gitu. Amin. Itu satu poin yang saya lihat di mana
Christianity itu amazing ya Pak, karena apa? Christianity amazing. Christianity itu amazing banget karena kita berbuat baik bukan untuk memenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan sudah dimenangkan di kayu salib. Tuhan udah buktikan cintanya bahwa dia mati di kayu salib untuk nebus dosa kita. Tebus kita. Jadi kita melakukan hal baik itu untuk menyenangkan hatinya Pak. Ya kan, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memperoleh keselamatan, untuk itu udah kita pegang. Banyak orang berlomba-lomba melakukan baik, supaya aku masuk surga, supaya aku mesti baik. Bukan, itu beda sekali. Tapi Kristen tuh beda. Kita baik karena Tuhan baik sama kita. Ya, kita pengen sayang sama orang. Aduh, karena Tuhan sayang banget sama saya. Jadi saya bawaannya pengen sayang terus sama siapapun yang saya ketemuin gitu. Jadi cintanya itu udah dia taruh ya di hati kita, sehingga kita we do things out of love. Gitu. Kita mengasihi bukan karena supaya masuk surga. Betul. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Betul. Tapi kita berbuat baik, mengasihi dan berkarya berbuah bagi kemuliaannya karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi Dia dan sudah dijamin. Artinya jaminan kita ke surga sudah nggak perlu dipertaruhkan lagi, nggak perlu dipertanyakan. Nah, bagaimana kita mengisi hidup kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan, telah diselamatkan Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan. Ya tentu untuk berbuah dong, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan menjadi saksi Kristus itu yang utama. Mulai dari keluarga kita, ring satu kita, dan Yudea kita, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya bahwa yang namanya Tuhan kalau memanggil orang, saya senang bahasanya Jovanka tadi, Tuhan itu militan dengan kita. Sangat militan. Jadi, Pak. Dia bayangin, memenangkan kita dengan tidak setengah-setengah, tidak setengah hati, tidak setengah pekerjaan, betul-betul penuh. Nggak dijeblosin, padahal pada saat kita cuek, dia nggak cuekin kita. Pada saat kita belum mengenal dia aja dia udah baik. Apalagi pada saat kita udah kenal, wow. Luar biasa ya. Jadi wow, jadi kayaknya nggak mungkin sih nggak melayani itu nggak mungkin. Jo, kamu itu bos yang paling baik menurut saya. Orang kalau bilang kerja di ladang Tuhan tuh paling enak karena itu bos yang paling baik. Kalau bos di dunia kasih bonus pas-pasan. Kalau bos di surga, wow, itu kasih bonus dalam bentuknya bukan cuman materi Pak ya, tapi anak saya yang di Amerika dijaga pergaulannya, dijaga kesehatannya, dijaga bahwa pendidikannya baik, semua kebutuhannya terpenuhi. Itu menurut saya itu juga berkat. Amin. Gitu. Jadi ya udah layani Tuhan aja. Ya ke depan, makanya saya bilang Jovanka nggak boleh jadi wanita Kristen biasa-biasa aja, sekedar pelayanan ikut rame dan lain sebagainya. Anda harus jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pembicara kebenaran yang luar biasa, motivator Kristen yang hebat. Amin. Dan Tuhan kasih potensi itu. Ya artinya bahkan sebelum Jovanka bertobat, terima Yesus secara pribadi, sebenarnya Tuhan sudah lebih jauh-jauh sudah prepare Anda untuk equip Anda untuk dipersiapkan toh, supaya Anda bisa kelak satu waktu Anda berdampak, akan betul-betul melayani Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Anda tidak pernah mimpi ketemu saya, tetapi pertemuan kita ini bukan secara kebetulan. Beberapa waktu yang lalu, ya karena saya begitu ketemu Anda, saya suka bilang, kamu harus melayani Tuhan kan, kamu mesti jadi pendeta Jovanka. Waktu kita ketemu saya belum lulus tuh Pak, sekarang udah sarjana. Sekarang sudah lulus ya. Luar biasa. Nanti setelah yang satu ini kita akan bahas lebih jauh tentang orientasi panggilan Anda sebagai wanita Kristus yang berdampak. Ya, silakan. Kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program Rohani Spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu, dengan narasumber spesial kita Jovanka Mardova, STH, jangan dilupa itu STH-nya, Sarjana Teologi, luar biasa. Nah, setelah mengalami jamahan kasih Tuhan yang membawa Jovanka masuk dalam pertobatan sejati dan mengalami kelahiran baru, sebagai ciptaan yang baru, tentu semua berubah.
paradigma kita berubah, sampai taste, selera berubah, gaya kita berubah, bahkan cita-cita kita hilang. Ya, kita bahkan sudah mengatakan begini, segala sesuatunya sudah nggak ada artinya lagi dibandingkan Yesus. Nggak ada yang lebih penting. Nggak ada lagi yang lebih penting. Jadi betul-betul mataku tertuju kepadanya saja. Nah, seperti itu. Nah, tentu harapan banyak orang-orang Kristen, wanita-wanita Kristen ingin melihat Jovanka lebih berkontribusi lagi di dalam kekristenan ini. Bukan sekedar jadi motivator biasa atau jadi sekedar inspirator, orang yang sudah punya keputusan besar dalam hidup, rela kehilangan segalanya demi Yesus Kristus Tuhan. Tetapi mereka, saya bisa rasakan banyak orang ingin melihat seorang Jovanka Mardova itu menjadi seorang pembicara wanita yang luar biasa, pendeta yang dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, dan juga menjadi saksi Kristus yang berbuah-buah lebat dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Ada panggilan itu, Jo? Ya ada Pak. Cuma Puji untuk Tuhan. itu saya harus memperlengkapi diri lebih lagi, mengumpulkan keberanian. Tapi itu kerendahan hati, itu gaya bahasa kerendahan hati dari seorang Jo. Ya, itu bagus, mesti tetap begitu ya. Sebagaimana hebatnya pun nanti Tuhan pakai Anda, yang penting Anda harus jaga tetap rendah hati, Jo. Amin. Tetap memuliakan Tuhan dan tetap terbuka kepada setiap orang yang minta pertolongan Anda. Ya, perhatian Anda. Kadangkala pertolongan yang orang minta dari kita itu bukan bicara material, bukan bicara uang. Kadangkala waktu kita, perhatian kita. Didengerin aja Pak. Dengar aja, betul, mereka sudah sangat diberkati kan. Bahkan Jo kan juga mengalami hal itu toh. Betul. Iya, cuma dijamah, cuma diberi perhatian kasih. Udah luar biasa. Betul. Kasih itu luar biasa loh powernya Pak. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kasih itu punya gelombang elektromagnetik yang dahsyat. Amin. Yang kalau orang rapuh kita peluk, kita elus, di situ ada menjalar kasih Tuhan Yesus, itu dahsyat loh Pak. Itu bisa bikin orang sampai nangis gemeteran karena bahagianya, karena terharunya, bukan karena sedih ya, tapi sedihnya itu beda. Air matanya itu air mata joy. Joy from the Lord ya. Betul. Jadi saking bahagianya kita sampai menangis. Sama kayak kita mungkin kalau lagi worship, yang kita nangis itu sebenarnya bukan sedih ya Pak, tapi terharu akan kebaikan Tuhan. Terharu kita nih nggak ada apa-apanya, nggak ada, ya kayak pasir ya Pak ya. Tapi kok Tuhan sampai sebegitunya go out of His way to save us. Jadi Luar itu yang biasa. bikin kita nangis kan, Iya. gitu. Siapa kita ini sih sampai Betul, kasih Tuhan kita begitu luar kita biasa? berjasa apa sih gitu buat Tuhan? Apalagi kita yang udah pasti punya banyak dosa di masa lalu, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, gak berkenan. Tapi kok Tuhan masih mau ya? Nah ini kan kabar baik untuk semua orang sebenarnya Pak ya. Semua orang tuh butuh kasih Kristus, butuh keselamatan, butuh jamahan. Itu harus dialami oleh semua orang. Saya pengen semua orang ngalamin itu. Karena saya udah lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang mengalami itu perubahannya dahsyat. Karena dahsyatnya itu ada beberapa staf di rumah saya Pak. Setelah dia menerima Kristus, dia jadi kayak businesswoman loh Pak. Maksudnya dia jadi tahu cara mengelola uang dengan lebih baik, sehingga dia mensejahterakan keluarganya. Sehingga dia jadi guru yang lebih baik untuk anak-anaknya dan istri yang lebih baik untuk suaminya. Jadi saya lihat gila ya, jamahan Tuhan ini bukan sekedar bikin kita selamat dan happy, nggak selesai sampai di situ, tapi keberubahan kita itu yang berdampak pada sekeliling. Ya, betul. Itu kan dahsyat sekali gitu. Jadi saya pikir semua orang, saya doakan mengalami jamahan Tuhan, mengalami kasih Kristus, dan menempatkan diri mereka dalam komunitas-komunitas yang benar supaya mengalami itu. Kehidupan Kristen mestinya berdampak, harus punya impact. Orang harus ketemu kita berbeda setelah dia pulang.
Ya. Saya selalu ingat-ingat itu, bahwa gimana caranya orang baru ketemu kita, pulang dari ketemu kita, sesuatu berbeda dalam dia. Aduh, kok seneng ya, kok jadi lebih ringan ya hidup ya. Itu namanya berdampak kan Pak. Jadi nggak cuman ketemu tapi nggak diingat. Ya. Jadi semoga semua yang ketemu orang Kristen itu mengingat semua Ini kebaikannya, yang hatinya. Ini yang saya tangkap dalam pertemuan kita ini, Jo, bahwa Indonesia membutuhkan pengkhotbah, bukan pengkhotbah teologi. Bukan hanya pengkhotbah teologi, tapi pengkhotbah kasih. Amin. Ya, dalam khotbahnya kasih Kristus ditularkan. Amin. Dalam khotbahnya kasih Kristus dinyatakan. Betul. Dalam khotbahnya kasih Kristus itu bekerja luar biasa. Yes, Dan yes. kayaknya Anda dipersiapkan untuk itu. Amin, amin, Ya, amin, Pak. jadi teruslah ada dalam posisi itu, dan relasi yang intim dengan Tuhan itu harus dijaga. Ya. Karena itu menjadi resource kita untuk kita bisa bertumbuh. Yes. Karena kalau bukan kasih Tuhan nggak bisa. Betul, Jo. Pak. Benar-benar. Kalau bukan kasih Tuhan Oi, kita nggak ada luar ini Pak. biasa. Tapi Makanya nggak ada yang perlu dibanggain sebenarnya Pak ya. Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Nggak ada. Uang kita, posisi kita, kelebihan fisik kita, ya, itu bisa Nggak ada. anytime ya Pak. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, kita bisa lihat how fragile Iya. life is ya. Jadi benar-benar nggak ada yang bisa kita banggain. Nggak ada. Nah kalau Betul. kita ada di titik sadar nggak ada yang bisa dibanggain itu rasanya enak banget loh Pak. Itu rasanya hilang beban untuk perform, ya kan? Nggak ada lagi beban untuk perform, karena kita ini benar-benar Tuhan pakai aja deh, terserah Tuhan mau pakai buat apa, karena nggak ada yang bisa saya sombongin. Betul. Nggak ada yang bisa saya sombongin. Semua yang Ya. terjadi di hidup saya itu karena penyertaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan yang baik, yang sayang sama kita, yang mau seisi rumah kita diselamatkan, Amin. ya kan? Yang saya ingat, kayaknya Jovanka memang bukan penyanyi kan, Bukan. artis saja. Iya. Artinya pemain sinetron, model, Iya. fotografer, bukan fotografer, apa namanya? Fotomodel. Fotomodel gitu ya. Tapi setelah terima Kristus, setelah bertobat, lahir baru, kayaknya ndak jarang saya dengar Jovanka nyanyi, bahkan di depan publik suka bernyanyi itu. Itu juga sebagai sesuatu Itu yang bonus ya. Pak. Bonus lah benar. Itu kita menyanyi bukan karena suara bagus, tapi itu untuk mengungkapkan ekspresi dari sukacita kita akan kasih Kristus. Jadi saya nggak pusing memang nadanya kemana-mana ya, tapi Tuhan yang kasih kemampuan, Tuhan yang kasih kemampuan, dan ya nyanyi dari hati aja sih Pak. Dan memang saya juga perhatiin kenapa ya Pak, orang Kristen itu suka worship, Suka worship, suka nyanyi, otomatis bisa nyanyi gitu. Otomatis bisa nyanyi. Jadi itu bonus, jadi bisa nyanyi. Jadi kamu sekarang jadi suka bernyanyi ya? Suka sekali, Pak. Ini mesti hibur pemirsa, satu lagu bisa nyanyi dulu ini. Sama-sama deh Pak. Iya, lagu apa yang kamu suka sekali dalam penyembahan? Satu lagu yang paling berkesan buat hidup saya itu waktu pertama kali saya dengar lagu ini benar-benar menunjukkan hidup saya ya. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Haleluya. Jadi nggak ada jalan kembali. This is the best way. Itu lagu sangat memberkati kamu ya. Sangat. Karena di lagu itu kan ada ya Pak. Di lagu itu ada he went to get the one. You left the 99 to get the one. Ya I was the one gitu. Dia meninggalkan 99 yang udah rapi di kandang hanya untuk mencari satu yang hilang. Itu saya itu Pak. Anda. Ya betul, luar biasa. Saya juga begitu dulu. Nah, luar biasa ya. Nah, Anda terkesan sekali dengan lagu ini. Sangat. Dan saya dikasih tahu di hati saya nih bahwa sepertinya kamu nanti punya gaya berkhotbah, menjadi pengkhotbah. Sambil nyanyi Anda khotbah. Sambil nyanyi Anda uraikan kata-kata itu. Oh iya. Dengan landasan firman Tuhan yang kamu sudah terima, Anda share, itu jauh lebih efektif. Berkhotbah dengan lagu. Dahsyat. Ya, walaupun Anda bukan penyanyi. Ya.
suara Anda kalau memang didengar sih pas-pasan, tapi karismanya ada. Berkat gitar Pak Josh. Saya juga pas-pasan. Karena yang main gitar. Ya, ya. Tapi memang kehidupan Kristen harus diekspresikan salah satunya dengan sukacita. Ya. Itu orang Kristen nggak boleh kehilangan sukacita. Betul. Dalam Betul. situasi dan kondisi apapun. Keadaan boleh buruk, tapi Iya. jangan sukacita nggak bakal bisa diambil. Kenapa? Karena sukacita kita bukan lahir dari situasi dan kondisi yang baik. Ya. Tapi sukacita kita itu adalah produk Roh Kudus. Ya. Di dalam diri kita yang nggak peduli mau situasinya bagus Amin. atau enggak. Ya. Kita tetap ada dalam sukacita. Betul. Amin. Amin. Itu luar biasa. Sebenarnya mau minta nyanyi lagi tapi ndak usah, nanti lain kali kita. Ya. Ini satu waktu nanti ada acara kita yang mungkin Jovanka juga bisa jadi semacam pembawa firman. Karena ke depan begini Jo, Ya. kalau Anda mesti bisa persiapkan. Peradaban sudah berubah. Ya. Dengan COVID-19 ini, sepertinya dunia tidak akan kembali seperti yang lama. Betul. Di hampir seluruh negara. Bahkan dalam kehidupan berjemaat, gereja pun mungkin tidak sama lagi di waktu yang lalu. Betul. Eranya sudah sangat berbeda. Mungkin gereja daring Ya. itu yang sudah semakin dipersiapkan. Ya. Ya, jadi pemberitaan Injil secara online, pelayanan digital. Ya. Nah, itu harus Anda prepare untuk semua Ya. hal seperti itu. Dan saya bersyukurnya karena apa? Dengan itu Injil sudah bisa dinyatakan ke seluruh dunia. Tidak ada lagi ruang waktu Nggak dan ada waktu, Pak. lagi sekat. Nggak ada sekat lagi, betul. Betul. Puji Tuhan. Dan ini juga sekaligus sebagai tanda Tuhan sudah dekat mau datang nih Jo. Nah, ke depan apa yang menjadi harapan Jo, terutama buat wanita-wanita Kristen? Ini semacam closing statement yang Anda bisa buat kepada Ya. pemirsa kita. Anda berikan mereka dorongan, ya jangan putus asa mungkin atau bagaimana, jadilah wanita sejati dan tidak perlu terpuruk dengan keadaan masa lalu. Betul. Karena kan banyak begitu, orang terpuruk di keadaan masa lalu, Ya. lalu nggak bisa menikmati hidup hari ini. Ya. Atau sebaliknya Jo, ada perempuan-perempuan terperangkap di masa yang akan datang, belum lagi terjadi tapi sudah khawatir besok Ya, gimana. terlalu khawatir. Ada nggak semacam kiat kehidupan yang Anda bisa share sebagai putri kerajaan sorga, wanita Kristen yang dikasihi Tuhan? Silakan Anda bisa bicara sama pemirsa kita. Pemirsa terkasih, satu hal yang saya pegang itu bahwa kita perempuan, kita butuh sekali komunitas, kita butuh sekali mentor. Jadi nomor satu untuk menjaga iman dan menjaga semangat, kita harus bergabung dalam komunitas. Banyak orang males ikut komunitas karena dia pikir, oh saya kan udah bisa puji-pujian sendiri di kamar, saya bisa baca Alkitab. No, itu hubungan Anda pribadi dengan Tuhan. Tapi untuk kehidupan berjemaat, kita perlu punya alat pengukur. Alat pengukur untuk pertumbuhan iman ya. Ukurnya dengan cara tergabung dalam komunitas. Kenapa? Karena dari yang kita sudah lihat, perempuan-perempuan yang ada di komunitas itu memenangkan perkara-perkara besar dengan cara yang dahsyat karena dia punya kekuatan ekstra. Kekuatan ekstranya support dari teman-teman ini gitu. Dibanding dengan perempuan menghadapi hal yang sama, apa itu perkawinan, apa itu urusan ekonomi, tapi masalah yang sama dihadapi seorang diri dengan masalah yang sama dihadapi dengan backup sekelompok komunitas yang mendoakan tuh beda sekali. Jadi mungkin masalahnya nggak selesai, tapi cara penyelesaiannya, semangatnya itu nggak hilang. Jadi orang itu sebenarnya nggak perlu terpuruk kalau dia punya yang menopang. Tentu yang menopang kita Tuhan Yesus ya. Tapi selama kita ada di dunia ini, memang kita butuh sekali itu komunitas. Jadi jaga sekali pergaulan yang Artinya tidak sembarang komunitas tidak sembarang komunitas, karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik juga gitu. Jadi nggak semua yang baik benar. Dan juga sekarang job tidak bisa sembarangan juga kita terima atau apa. Ya, semua ada konsekuensinya lah intinya ya. Jadi dalam melangkah itu kita perlu sekali mengevaluasi segala sesuatu. Gimana nanti
dampak ini, dampak ini, dampak ini gitu ya. Dan kalau untuk masa-masa sekarang ini, justru di masa-masa yang ketidakpastian ini dibutuhkan semangat yang luar biasa, iman yang luar biasa, dan kita mesti ingat keadaan tuh nggak boleh mencuri sukacita kita. Orang Kristen tuh terkenalnya karena sukacita, ya kan? Ada teman lagi susah, kok lu bisa sih ketawa-ketawa terus, kok bisa sih kalau deket dia tuh bawaannya mau ketawa, mau happy, mau selalu kangen sama orang itu karena dia punya sukacita dari Tuhan yang ada di dalam. Jadi pada saat dia bergaul, sukacita itu yang memancar ya Pak ya. Betul. Kayak pemancar, ya seperti alat pemancar ya Pak, bener ya. Jadi kita jaga itu sukacita itu dengan cara intim sama Tuhan, dengan cara nggak terlalu pusing dengan kondisi dan data-data yang ada di luar ya, karena dengan mengetahui terlalu banyak informasi juga untuk apa? Nggak semua informasi itu kan membangun ya Pak. Nggak semua informasi, data-data berapa banyak ini, berapa banyak itu, so what gitu. The world boleh collapse, tapi semangat kita enggak, karena kita tahu siapa yang jaga kita tahu kita kemana. Jadi sebenarnya di saat ini ya di saat yang tidak pasti kita perlu banget iman yang pasti gitu. Jangan goyah sekarang. Sekarang bukan saatnya goyah. Sekarang Secara saatnya spesifik memuji-muji dengan teman-teman wanita yang juga punya latar belakang yang sama, ya. yang dari tadinya belum Kristen tapi kemudian mereka pilih jadi Kristen, apakah lewat perkawinan mereka atau memang mereka putuskan sendiri untuk percaya Yesus? Apa nasihat Anda terhadap teman-teman kita ini? Oke. Nomor satu, kita harus semakin banyak menggali, membaca dan memperdalam ya apa yang kita percaya, karena nggak cukup percaya aja. Kasih mula-mula itu sangat berapi-api. Saya rasakan sendiri gitu waktu awal-awal kan berat. Tapi kan api itu harus dijaga panasnya ya Pak, harus dipupuk terus dengan cara kita banyak baca, banyak dengerin khotbah-khotbah bagus, banyak belajar. Jangan berhenti belajar, karena lahir baru itu bukan berarti selesai. Iya, proses itu awal. sebenarnya itu titik nol. Ya, proses awal. Iya, dan itu kan luar biasa. Tuhan kasih kita kesempatan untuk punya new chance of life. Itu new beginning yang awesome gitu ya. Jadi pakai itu untuk lebih banyak lagi menggali, lebih banyak belajar dan memperlengkapi diri ya. Kalau bisa ya sekolah sih lebih bagus ya. Iya, kayak Jo ya. Karena saya sendiri rasakan dari sekolah itu kita dapetin perspektif yang gak kita dapat kalau kita hanya jemaat. Betul. Dan itu luar biasa sekali memperkuat iman saya, karena saya tahu sekarang secara historical, secara biblical, secara ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan itu penting sekali gitu untuk kekuatan iman kita. Jadi bahwa kita bukan cuman euforia bahwa kita udah seneng nih, kita udah mengikut Kristus, puji Tuhan. Tapi setelah itu ada yang harus kita kerjakan untuk mempertahankan dan mendapat mahkota itulah Pak. Luar biasa. Anda bahagia jadi Kristen? Aduh, sangat bahagia. Pak, saya satu hal, saya dari dulu memang bahagia sih orangnya. Tapi sejak saya terima Kristus, bahagia saya tuh beda. Bahagia saya lah itu tidak ditentukan sama keadaan. Saya pernah, sebelum saya bekerja itu saya pernah bener-bener gak ada apa-apa, tapi saya sama teman saya bisa ketawa, wah kita cuma ada 15.000 nih, kita makan apa ya, kita pilihannya waktu itu cuma soto sama apa gitu. Itu pun kita makan kayak makanan paling enak di dunia. Itu teman saya bilang, Jo, kita bisa sukacita gini karena kita punya Yesus. Ya juga ya, katanya kalau dipikir-pikir kan ini hancur banget ya keadaan. Tapi kok kita bisa sukacita? Nah yang kayak gitu itu saya ingat terus gitu Pak. Saya nggak take it for granted gitu, bahwa saya bahagia itu tidak ditentukan berapa banyaknya uang yang saya punya. Dan saya yakin Tuhan akan kasih banyak gitu kepada anak-anaknya. Tuhan kan memang pengen Bapak yang memberkati anak ya Pak. Memberkati juga gak cuma sedikit. Kita sebagai orang tua kita kasih yang terbaik untuk anak, apalagi Bapak di surga gitu. Gak minta pun kita akan dikasih gitu. Jadi assurance dan keyakinan dan assurance apa sih Pak bahasa Indonesia? Assurance ya, itu kepastian. Kepastian yang seperti itu yang membuat kita sukacita kan Pak. Bahwa kita gak perlu minta-minta. Tuhan tahu kok yang kita perlu, Tuhan akan sediakan dan selalu sediakan selama kita lakukan janjinya. Jo, ini bagian terakhir dari sesi terakhir. Coba kamu berikan dulu
pemirsa kita ini semacam kepastian, terutama mereka yang baru percaya Yesus juga ya seperti kamu ini, bahwa sekali kita buat keputusan menerima Yesus, jangan pernah melepaskan Yesus kita, apalagi menjual Yesus. Apapun bujuk rayunya, apapun tantangannya, apapun resikonya, sekali Yesus tetap Yesus. Tapi dalam bahasa Slovakia. Nah, kita mau dengar ini bahasa Slovakia ini. Waduh. Ini orang Praha ini yang lagi mau bicara ini pemirsa. Anda bahasa Slovakia, saya yang terjemahkan. Oke. Milí dámovia a pánovia, teraz, že máte radi Jesus Christ, teraz môžete byť strašne šťastní, môžete žiť ako chcete a všetko bude v poriadku. To je najlepšie na svete, čo môžete spraviť pre vašu rodinu. Yang artinya sekali Anda terima Yesus harus tetap Yesus. Jangan pernah melepaskan Yesusmu apapun bujuk rayunya, apapun taruhannya. Ini bukan terjemahan tapi ini interpretasi. Amin, benar. Kurang lebih benar Pak. Saya bilang itu keputusan terbaik yang Anda bisa ambil untuk Anda dan sekeluarga Anda. Sekali lagi, bikin penekanan yang lebih kuat. Nggak usah terlalu cepat, tapi mantap. Oke, menerima Kristus itu adalah salah satu keputusan. Bahasa Slovakia. Oh, bahasa Slovakia. Iya dong. Milí dámovia a pánovia, teraz, že máte radi Jesus Christ a už ste si vybrali, že toto chcete veriť, to je najlepšie, čo môžete spraviť pre vašu rodinu a pre vás. Sekarang bahasa Minangnya kan bahasa Mami. Tahu bahasa Minang nggak? Tahu Pak, tahu Wih, Pak. mantap. Coba dong bahasa Minang. Aduh. Ya bebas saja isinya gimana tentang penguatan terhadap kepercayaan kepada Yesus. Iko Ambo disiko Allah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ambo, sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang Ambo percaya bisa membawa Ambo kepada surga. Nah, terimalah Tuhan Yesus sekeluarga untuk Ambo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Taunya Tambuah Cie Pak ya, kalau di restoran Padang ya. Tambuah Cie dah. Itu luar biasa ya. Ya puji Tuhan. Jadi Anda sudah mantap sekali ya. Ya luar biasa. Karena saya lihat Anda tidak takut ini kehilangan publisitas. Anda tidak takut kehilangan segalanya demi Yesus yang Anda cintai dan kasih ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap Yesus. Haleluya, haleluya. Pemirsa, akhirnya kita juga harus mengakhiri perbincangan kita yang luar biasa sama Jovanka Mardova. Saya sekarang mesti panggil dia Pendeta Jovanka Mardova STH. Ini pendetanya kandidat karena saya berdoa dia jadi pendeta. Amin. Dan sungguh-sungguh melayani, dan dia tidak akan jadi wanita Kristen biasa saja setelah terima Yesus. Tapi dia harus jadi wanita Kristen yang militan, seorang wanita Kristen yang menjadi saksi dan membuahkan banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Yesus. Amin. Pemirsa, kita berdoa buat Jovanka ya, supaya Jovanka dipakai Tuhan secara luar biasa dan menghasilkan jiwa-jiwa bagi Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Jovanka sudah hadir dalam program Perspektif Joshua Tewu. Saya yang terima kasih Pak buat kesempatannya sehingga saya bisa mengekspresikan yang saya rasakan yang penuh sukacita yang penuh ini Pak harus disalurkan. Luar biasa ya. Saya percaya ayat firman Tuhan yang berlaku pada keluargamu, satu Jovanka bertobat, seisi rumah Jovanka dimenangkan bagi Kristus. Yes, amin. Ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Karena sudah hadir dalam program Joshua Tewu Perspektif atau Perspektif Joshua Tewu. Doa kami kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Dan buat pemirsa, sampai di sini talk show kita bersama dengan kekasih kita Jovanka Mardova ya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari studio Perspektif Joshua Tewu, saya Pastor Joshua Tewu dan saya Jovanka Mardova. Kami mengucapkan Tuhan memberkati. Shalom.